kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, bagaimana perjalanan ke sini? Lancar juga? Ini Bu, tadi agak lama ini macetnya itu. Jadi tidak cepat datang ke sini. Ya, tidak apa-apa ya, Nak. Kalau begitu hari ini Ibu punya waktu sekitar 30 menit untuk kita ngobrol. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa apapun yang Mirna ceritakan hari ini di ruangan saya ini bersifat rahasia. Nah, Ibu tidak akan menyampaikan ke siapapun tanpa seizin Mirna, kecuali jika ada risiko yang berbahaya terhadap diri Mirna atau orang lain. Tujuannya agar Mirna bisa merasa aman dan bebas bercerita. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu ya? Iya Bu. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana? Apakah Mirna sudah nyaman? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sekarang kita mulai ya. Iya Bu. Oke, apa yang sedang Mirna pikirkan atau rasakan yang ingin kita diskusikan hari ini? Sebenarnya Bu, saya merasa Ceritakan saja. sebenarnya Bu, saya merasa ada masalah dengan kepercayaan diri saya Bu. Terima kasih sudah jujur Mirna. Jadi masalah kepercayaan diri ya. Nah, itu istilah yang cukup luas. Boleh ceritakan lebih spesifik lagi kenapa bisa Mirna merasa kurang percaya diri itu muncul paling kuat? Kapan biasanya muncul perasaan itu? Perasaan percaya diri itu? Jadi waktu itu di kelas Bu. Di kelas, Iya. pada mata pelajaran apa itu? Mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Kan waktu itu ada diskusi kelompok Bu. Terus guru itu melempar ke saya untuk membuat pertanyaan Bu. Apa yang dirasakan Mirna dan dipikirkan pada saat itu ketika gurunya sudah melemparkan pertanyaan ke Mirna? Di situ Bu, sebenarnya saya bisa menjawab pertanyaan dari guru itu Bu, atau saya juga punya pendapat Bu, tapi waktu itu saya tidak berani mengangkat tangan Bu. Seakan-akan saya itu tidak begini Bu, saya ingin mengeluarkan pendapat Bu, tapi mulut saya agak keluh Bu, tidak bisa keluar Ibu. Mulutnya berbeda, susah Iya, menyampaikan Bu. apa yang ada di pikiran Mirna. Jadi Mirna punya jawaban atau opini, tapi ada sesuatu yang menahan Mirna untuk menyampaikannya. Iya Bu. Jadi di kepala saya itu langsung ramai. Terus saya juga berpikir Bu, bagaimana kalau jawaban saya salah, atau bagaimana kalau teman-teman saya menertawakan saya Bu. Terus bisa terjadi di kelas. Terus juga takut dibelani sama teman-teman, dibilang sok tahu, sok pintar, begitu Bu. Jadi pikiran saya itu saya berpikir Ibu Gurunya. lebih diam saja, maksudnya
kapan kita mengeluarkan takut diketawain begitu Bu. Jadi lebih baik diam Bu. Jadi ada ketakutan yang besar terhadap penilaian atau judge dari orang lainnya, Iya seperti Bu. takut salah, takut ditertawakan, Iya Bu. takut dianggap negatif begitu. Iya Bu. Oke, Mirna. Oke, jadi saya paham saya anjay. Bu dosen. Bener pemicu. Ay. Itu Jumeni Mila. Iya Bu, padahal tuh Bu pas itu selesai diskusi Bu, kadang bilang Kak, ih kenapa tidak bicara Kak tadi Menyesal sendiri ya. Iya, kenapa tidak mengutarakan pendapat atau bertanya Kak Ibu, jadi menyesal di belakang Kak Ibu. Ya, saya paham sekali perasaan itu. Perasaan yang sangat manusiawi ya Mirna. Banyak orang yang merasakannya. Yang menarik dari Mirna itu bahwa Mirna sadar bahwa Mirna tahu jawabannya. Berarti ini masalah bukan dari kemampuan akademik Mirna, tapi dari isi kepala Mirna yang menahan Mirna. Begitu Mirna. Iya Ibu. Begini Mirna ya, mari kita coba bedah sedikit pikiran Mirna. Bagaimana kalau jawaban saya salah? Nah, menurut Mirna, jika seseorang di kelas memberikan jawaban yang kurang tepat, apa yang biasanya dilakukan oleh guru? Biasanya tuh Ibu, guru itu meluruskan Ibu. Contohnya kayak bukan itu maksudnya, atau biasa juga guru bilang apakah ada pendapat lain begitu Ibu. Jadi jarang sekali ada yang langsung disalahkan ataupun yang ditertawakan Ibu. Tepat sekali ya Mirna. Jadi bukti di kelas Mirna tidak seburuk apa yang di pikiran Mirna ya. Iya. Terkadang pikiran kita seringkali melebih-lebihkan risiko negatif. Iya juga sih Bu. Baik, karena waktu kita terbatas ya Mirna, kita Iya, tidak Bu. akan membahas semuanya hari ini. Itu tidak mungkin, tapi kita bisa tetapkan satu tujuan yang kecil yang bisa Mirna coba untuk minggu ini. Sesuatu yang sedikit mendorong Mirna keluar dari zona nyaman, tapi tidak sampai membuat Mirna panik. Apakah Mirna bersedia? Boleh. Oke, Mirna yang tentukan levelnya ya. Kita butuh latihan untuk membuktikan bahwa suara negatif di kepala Mirna itu salah. Bagaimana kalau targetnya bukan langsung menjawab pertanyaan sulit, tapi sesuatu yang lebih ringan? Mengerti Mirna? Bagaimana? Oh begini, misalnya di salah satu mata pelajaran minggu ini, Mirna menargetkan untuk bertanya satu kali saja, bukan menjawab ya, tapi bertanya. Bisa bertanya untuk memperjelas materi yang Mirna kurang paham. Bertanya itu risikonya lebih rendah daripada menjawab salah, bukan? Bertanya. Oh iya Ibu. Itu sepertinya lebih apa? Itu sepertinya yang saya lakukan daripada langsung menjawab. Tanya. Iya juga sih Bu. Sepertinya yang saya lakukan itu bertanya dulu di Bu, bukan langsung menjawab dulu. Iya, begitu. Jadi itu tugas kita minggu ini ya Mirna, satu pertanyaan di satu mata pelajaran.
tidak masalah pertanyaan apa, yang penting Mirna melakukannya. Dan setelah Mirna melakukannya, saya ingin Mirna memperhatikan dua hal tersebut. Yang pertama itu apa yang Mirna rasakan, mungkin tetap deg-degan atau tidak apa-apa. Yang kedua itu apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana reaksi guru, bagaimana reaksi teman, apakah ada yang menertawakan. Jadi Mirna nanti kalau di kelas memperhatikan ke teman-temannya, jika Mirna bertanya apakah ada yang menertawakan atau tidak. Oke, mengerti Mirna? Iya, baik Bu. Jadi satu pertanyaan. Oh, nanti saya coba Ibu. Jika besok kalau bahasa Indonesia masuk, kan besok ada lagi yang diskusi Bu. Jadi saya mencoba untuk satu pertanyaan Bu. Oh iya, baik. Baik Mirna, waktu kita sudah hampir habis ya. Mari kita rangkum apa yang sudah kita diskusikan selama 30 menit ini. Gimana? Oke. Oke, Mirna datang dengan perasaan kurang percaya diri, khususnya saat diskusi kelas. Kita menemukan bahwa pemicu utamanya itu ketakutan akan penilaian negatif, seperti takut salah atau takut ditertawakan. Kita juga sepakat bahwa pikiran itu seringkali berlebihan dibandingkan kenyataan di kelas. Sebagai langkah awal, Mirna setuju untuk mengambil satu langkah kecil minggu ini ya, yaitu mencoba mengajukan satu pertanyaan di kelas, mengajukan satu pertanyaan di kelas berikutnya. Bagaimana perasaan Mirna sekarang setelah kita membicarakan ini? Sedikit lega Ibu. Alhamdulillah. Sedikit gugup juga memikirkan tugas hari nanti itu Ibu. Tapi saya merasa tertantang mencobanya. Rasanya lebih jelas apa yang harus saya lakukan. Perasaan gugup itu wajar Mirna. Itu tandanya Mirna peduli dan ingin berubah. Saya menghargai sekali keberanian Mirna untuk mencoba, dan saya yakin Mirna bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama untuk membahas bagaimana pengalaman Mirna pengalaman Mirna masuk di kelas untuk besok pelajarannya. Sekarang lagi. Pada Ibu siap. Oke, Mirna, cukup saja ya pertemuan hari ini. Kita lanjut minggu depan. Ya, semangat belajar lah. Ibu. Oke.